Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita ini bisa datang ke masjid karena hidayah Allah. Di antara ribuan orang yang keluar dari rumahnya, ternyata Allah memilihkan antum-antum semua untuk datang ke rumah Allah. Jalan yang macet, saya tadi naik ojek terpaksa karena mobil tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya alhamdulillah ada tukang ojeknya, bayangkan. Gimana kalau nggak ada tukang ojeknya, ngomong nggak mau nganter. Wah, ya ini jalan kaki usaha miskin. Makanya alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita. Dan subhanallah, Allah tuh kasih pahala orang sesuai dengan kesulitan yang dihadapi dia. Al-ajru biqadril masyaqqah. Nggak sama yang naik ojek sama yang naik mikrolet, pahalanya sama. Yang naik mobil pribadi sama AC, sama satu naik mobil yang disetater 5 kali baru hidup. Itu insya Allah sampai ke masjid ini syukurnya lebih besar daripada yang naik mobil pakai SUV. Alhamdulillah bisa sampai ke sini. Perkara pulang gampang. Allah kata dia. Harusan Allah nanti pulang. Sekarang ikut kajian dulu, masya Allah. Alhamdulillah yang memberikan hidayah kepada kita. Kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga doa ini nih, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, itu adalah bacaan para penghuni surga. Semoga kita juga bisa baca itu kelak nanti. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya para pendakwah, imamnya para anbiya wal mursalin, manusia yang sempurna yang Allah ciptakan untuk menyampaikan agama Allah. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri beliau, yang terutama untuk Khadijah. Bagaimana peran Khadijah begitu besarnya demi sampainya dakwah nih kepada kita nih. Dengan hartanya, dengan segala kemampuannya, Khadijah lah yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa sulit-sulit beliau. Ketika kaumnya meninggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memboikot beliau, Khadijah tetap memberikan kasih sayang dan pelukan hangatnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tauladan untuk para istri, bagaimana dia mendampingi suaminya dalam mengarungi kehidupan ini. Dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri beliau yang lain, untuk Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi buat kita. Kita tahu tuh bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kamar mandi. Apa yang beliau makan, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau keluar dan masuk rumahnya. Itu hadis-hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkannya. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri beliau, yang terutama untuk Fatimah radhiyallahu taala anha, dan untuk cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in.
yang terutama untuk Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanggal berapa? Tanggal 24. 26. Ya, tanggal 6 katanya jemaah. Masih ada yang tanggalannya tanggal 6, ganti tanggalannya jemaah. Tanggalnya 24 Muharram 1437 Hijriah. Tema kita adalah 1001 jalan menolong agama Allah. Kalau setiap jalan kita bahas dalam 1 menit, berapa menit kita butuh? 1001 menit. Berapa jam tuh jemaah? Antum bisa bayangin. Kita kayaknya makan malamnya sambil sahur nanti. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita akan bahas yang bisa kita bahas. Apabila kita melihat kondisi umat manusia dan umat Islam. Umat itu ada 2. Kalau kita baca buku-buku tentang dakwah, ada yang disebut ummatul ijabah, ada yang disebut ummatul dakwah. Ada umat ijabah, yaitu umat yang sudah menjawab dakwah ini. Ada umat yang sudah masuk Islam. Ada umat yang masih perlu didakwain terus. Dan umat yang sudah masuk Islam ini tetap harus didakwain. Tapi ada cara-cara yang mungkin berbeda ketika berdakwah kepada mereka dan berdakwah dengan orang yang sudah masuk Islam. Dan bila kita melihat kondisi dunia, saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia, subhanallah, umat Islam itu benar-benar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tada'a alaikumul umam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Orang-orang tuh hampir-hampir mengeroyok kalian, seperti orang yang mengeroyok makanan, yang saling manggil, yuk makan. Kita nanti lihat, kita makannya nih prasmanan apa kotakan? Tanyak doang. Hah? Prasmanan, oh prasmanan, hati-hati nih. Prasmanan itu banyak orang yang maunya sendiri. Nggak tahu di belakang masih ngantri, dia abisin aja yang depannya. Kan rezekinya beda-beda. Allahu Akbar, lihat tuh. Belakangnya masih banyak orang tuh. Orang kalau makan satu nampan tuh biasanya saling panggil ya. Kalau baru 3 orang ya, sini satu lagi. Kurang satu lagi, terus seperti itu yang akan terjadi dengan umat Islam. Musuh-musuh itu akan mengeroyok umat Islam. Seperti orang yang lagi mau makan bareng tuh. Para sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Kita dikeroyok pada waktu itu karena jumlah kita sedikit. Seharusnya orang yang dikeroyok itu jumlahnya sedikit. Seharusnya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idzin katsir. Kalian pada waktu itu banyak jumlahnya. Banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan di lautan, di banjir tuh. Enggak punya pegangan. Enggak berbobot Islamnya. Naam. Islam cuma asal Islam. Banyak orang Islam di Indonesia. Ya hampir 90%. Tapi yang ke masjid berapa persen? Kita tanya sama takmir masjid sini nih. Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin itu masjidnya orang-orang yang hijrah. Berapa kalau salat duhur di sini berapa? Hah? 2 shaf, masya Allah. Salat maghrib 4 atau 5. Itu berapa persen yang sholat di masjid ini? 15%, alhamdulillah. Sisanya non muslim. Oh bukan, nggak ke masjid gitu kan? Nah. Yang belum ke masjid sisanya itu masih banyak berarti. Tugasnya takmir masjid Muhajirin ini berat. Harus paling tidak ya 50% lah. Dan kalau 50% aja masjid ini kayaknya udah sampai di luar. Jamaah.
tugas itu berat. Jadi seperti itu kata Rasulullah SAW. Banyak tapi nggak berbobot, nggak perhatian sama Islam, ya. Nggak datang ke rumah Allah, duitnya juga buat yang macem-macem. Ada sebagian orang yang Masya Allah, kalau sumbangan untuk karaoke keluar duitnya. Berapa? 2 juta. Siapa yang mau bayar siapa ini? Siapa yang mau didatangkan? Fulanah mau bayar. Anak kasih 10 juta. Masjid 10.000. Ada model-model kayak gitu tuh. Nggak ada bobotnya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis tentang dikeroyoknya umat Islam ini oleh musuh-musuhnya. Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuh nggak lagi takut sama kalian. Dulu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam jarak berapa kilometer musuh dengar ada umat Islam udah ketakutan. Tapi sekarang di negeri Islam sendiri nggak ada yang takut sama umat Islam. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan melempar di hati kalian satu penyakit namanya wahan. Sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apakah wahan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Terus semua aktivitasnya dinilai dengan duit. Yang menjadi moto dia, time is money. Pokok duit. Bang, kajiannya, aduh, nggak dapat duit ke sana, kata dia. Betul jamaah. Ada seorang muslim di Jember nih kejadian. Ada seorang pas sudah adzan dia mau pulang, padahal dekat masjid. Kata sahibnya, ente sholat di sini, kata dia. Kata dia, enggak, anak mau jalan. Syuf, ente sholat di sini. Yang sholat maghrib di sini dapat 50.000. Benar, kata dia. Iya, kata dia. Iya, bismillah. Sholat dia mah. Itu sama sahibnya dikasih fulus 50, betul. Nanti kasihkan ke dia 50.000. Ente kalau sholat maghrib di sini, sholat isya di sini, dan sholat subuh dapat 150.000. Masya Allah, enak banget ya, kata dia. Dikasih pulang, kasih duit dia. Kita bisa bayangin kalau semua yang sholat di masjid sini dikasih duit 50.000. Kira-kira sampai mana yang sholat ini jamaah? Nah, bisa sampai jalan-jalan sana tuh jamaah. Orang luar pada datang semua mau sholat di sini. 50.000. Hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut. Apa mau dibawa mati tuh duitnya? Nggak bakalan. Yang kita bakal bawa tuh sholat kita tuh, yang akan mendampingi kita dalam kubur kita. Maka kalau kita melihat kondisi umat Islam tuh banyak yang hidupnya hanya seputar rumah, restoran, tempat kerja, toilet, rumah lagi. Terus seperti itu. Makan, tidur, kerja. Makan, tidur, kerja. Apa bedanya sama kerbau? Kita lihat kerbau. Kerbau tuh kerja untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk kerja. Dia gitu aja. Dia dikasih makan sama bosnya, makan. Habis makan, kerja. Habis kerja, kenapa dia semangat kerja? Karena mau dikasih makan. Setelah makan dia buang. Setelah itu kawin, punya anak. Udah seperti itu. Banyak di antara kaum muslimin yang hidupnya seperti ini. Dan ini tugas kita. Bagaimana orang yang jauh dari masjid bisa dekat ke masjid. Bagaimana saudara-saudara kita yang muslim tapi nggak sholat bisa sholat. Bagaimana wanita-wanita yang mungkin nggak berbakti sama suaminya bisa berbakti sama suaminya. Bagaimana wanita-wanita yang nakal itu bisa kembali menjadi wanita-wanita yang soleha. Dan itu adalah tugas kaum muslimin. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian beramar ma'ruf. Menyuruh kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan mencegah kemungkaran. Seorang muslim ya seperti itu. Ketika melihat satu kebaikan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, dia tidak melakukannya,
kita perintahkan. Ada orang kadang-kala masuk masjid langsung duduk. Ya, kita lihat tuh. Ya kalau kita bisa sampaikan, Mas, sunnahnya masuk masjid tuh tahiyatul masjid. Ini rumah Allah, nggak etis kalau kita langsung duduk. Kita sampaikan. Tak tanhauna 'anil munkar. Melihat kemungkaran, dia tidak mengomong, oh, nggak ada urusan anak sama dia. Dia bukan keluarga anak kok. Bukan saudara anak lah, dia saudara ente. Muslim, iya saudara. Kalau sesama muslim itu. Kadang-kala ke masjid, lihat anaknya tetangga rame-rame, nggak disuruh diem. Kenapa? Bukan anak-anak Ustaz, subhanallah. Bapaknya dia tuh saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwah. Di situ kita suruh kepada kebaikan dan menyegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Tentu syaratnya adalah beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antara semua profesi di muka bumi ini, profesi yang paling mulia adalah menyampaikan agama Allah. Membantu bagaimana agama Allah ini bisa sampai. Allah Jalla Jalaluh berfirman di dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak da'a ilallah? Ingat, da'a ilallah. Da'a itu berdakwah kepada Allah. Orang yang paling baik adalah orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada diri sendiri. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada yayasan. Tidak. Da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Siapapun orangnya, kemanapun dia berdakwah kepada Allah. Ente mau ikut ana, nggak ikut ana, nggak ada urusan. Ana cuma mengajakmu ikut Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbik. Muhammad alaihi salatu wassalam, berdakwahlah, ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu, ke jalan Rabbmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan Muhammad, ini jalanku. Aku mengajak ilallah, kepada Allah ala basirah, di atas ilmu dan amal soleh. Ana wa manittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang yang mengikuti Nabi SAW, dakwahnya itu ilallah. Bukan dakwahnya untuk cari fulus, untuk cari popularitas. Kenapa ente belajar? Enak jadi ustadz tuh. Apa enaknya? Kemana-mana dijemput, kasih makan. Bukan ilallah itu dakwahnya. Dakwahnya untuk kenikmatan dunia. Apa bedanya engkau dengan orang-orang yang mencari dunia? Beda banget. Dosanya lebih besar. Karena dia menjadikan agama tunggangan mencari dunia. Tapi seorang mukmin, dakwah dia ilallah. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Ini juga penting, ketika seorang mau berdakwah, paling tidak dia harus beramal soleh. Tapi Ustadz, gimana Ustadz? Ana ini belum beramal soleh. Maksudnya ana belum sholat malam. Boleh nggak ngajak orang sholat malam? Boleh nggak jamaah? Belum sholat malam ngajak orang sholat malam? Boleh nggak? Boleh. Boleh jamaah. Dia ngajak tapi dalam hatinya dia ingin sholat malam. Kadangkala ada orang-orang di muka bumi ini yang bisa sholat malam tapi nggak bisa puasa sunnah. Ada. Jadi kita ngelihat nih punya sohib nih ya, kita lihat dia sukanya begadang. Kita sukanya tidur habis isya. Kita ngomong, ente kan susah sholat malam, susah tidur malam tuh. Usahakanlah ente itu sholat malam, pahalanya sholat malam dia jelasin ya. Seakan-akan dia orang yang sholat malam gitu, padahal dia nggak sholat malam gitu. Jelasin gitu. Nggak apa-apa, tapi niatnya dia ingin mengamalkan, bukan membohongin orang. Ada orang yang nyuruh orang berbuat baik tapi dia sendiri tidak ingin mengamalkan. Dia sekedar sebagai khatib Dimashq. Ada cerita tuh. Ada cerita
namanya Khatib Dimashq, penceramah Damaskus. Oh, ini orang ini ceramah khutbah Jumat. Biasanya itu rumahnya khatib sama imam tuh di sebelahnya masjid. Rumahnya di sebelahnya tuh. Habis sholat Jumat, si suami ini biasanya makan makanan yang enak ya, prasmanan lah, semuanya ada. Tahu-tahu si istri dengar suaminya ceramah Jumat, menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat zuhud, agar tidak duniawi, agar mencari dunia untuk akhirat ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai tingkat kebaikan sampai menginfakkan yang kau cintai. Istrinya dengar di rumah. Masya Allah, katanya, kayaknya suamiku berubah ini, kata dia. Tuh makanannya dia sedekahkan jemaah ke tetangga-tetangganya. Selesai khutbah Jumat, pulang ke rumahnya. Hei, yo, mana makan siang? Makan siang apaan, kata dia. Ana sudah sedekahkan sama tetangga. Ana pikir ente udah berubah, kata dia. Kata suaminya, ana tuh ceramah buat orang-orang Damaskus, bukan buat ente, kata dia. Subhanallah, yang seperti ini berbahaya. Itu yang kelak akan diazab oleh Allah Jalla Jalla ketika menyuruh orang berbuat baik. Atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum. Kau menyuruh orang berbuat baik, kau lupa dengan dirimu sendiri. Itu yang berbahaya. Tapi kalau kita nyuruh orang sholat malam, kita tahu pahala sholat malam, tapi sebagian orang nggak bisa, jamaah. Berat dia ya, karena mungkin dia pulang kerja kecapean. Tapi ada orang yang kerjanya santai, sampaikan. Tapi syaratnya ingat, orang yang mengajak kepada Allah wa amila solehan, dia beramal soleh. Dia harus mengamalkan apa yang dia dakwakan semampu dia. Terus bagaimana Ustadz kalau dia tidak menyampaikan karena dia merasa nggak nyaman? Ana belum sholat malam, masa nyuruh orang sholat malam? Dosa 2 kali dia. Karena seharusnya dia memberitahu saudaranya tentang amal kebajikan, dia tidak memberitahu dia. Kasih tahu, mungkin dia bisa mengamalkan. Wadalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain berbuat baik, dia pahalanya sama. Pernah pada suatu hari datang kepada Rasul SAW seorang lelaki minta supaya dikasih kendaraan lah, mau ikut, dia nggak punya kendaraan. Rasul SAW mengatakan nggak ada kendaraan, tapi coba kau berangkat ke Fulan. Kau berangkat ke Fulan, mungkin Fulan punya. Berangkat ke Fulan, dikasih kendaraan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang berbuat pahalanya. Maka tunjukkan kepada kebaikan, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau punya kita akan memberi. Wa qala innani minal muslimin. Dan orang ini mengatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Aku muslim, menyerahkan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini, dia memberikan pujian kepada orang yang berdakwah dengan pujian yang Masya Allah. Dia mengatakan hadza habibullah, hadza safiyullah, hadza khiratu khalqillah. Ini orang adalah kekasih Allah, orang yang pilihan milik Allah Jalla Jalaluh. Ajab Allah fi da'watihi. Dia menjawab panggilan Allah. Wa da'an nas ila ma ajab Allah fi da'watihi. Dia mengajak orang untuk mengamalkan apa yang telah dia lakukan, dan dia beramal soleh serta berkata innani minal muslimin, aku termasuk orang-orang muslim. Hadza khalifatullah. Ini khalifahnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Orang yang seperti ini khalifatullah, yang dia mengajak kepada Allah, menyampaikan agama Allah. Para jamaah, tatkala kita mati, ada 3 hal yang akan menemani kita di kuburan, yang akan terus pahalanya mengalir tatkala kita mati. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Antum sampaikan. Antum udah mati terus tuh pahalanya ngalir sama kita. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia masuk Islam, apakah Islamnya Abu Bakar hanya untuk dirinya? Tidak.
Langsung Abu Bakar menyampaikan Islam itu. Bahkan ada 5 sahabat yang masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa saja mereka? Anak kasih hadiah. 5 sahabat yang sholatnya, yang rukuknya, yang zakatnya, yang puasanya terus ada di timbangannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar yang ngajak mereka kepada Allah. Siapa tuh 5 sahabat? Semuanya dijamin masuk surga. Mana yang mau angkat tangan? Angkat tangan yang jawab. Utsman bin Affan. Terus? 1, ya Allah, nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Yang kedua, angkat tangan yang mau jawab 6. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus? Bilal bin Rabah. Oke, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, kasih hadiahnya tuh. Antum mau jawab juga? Abdurrahman bin Auf. Betul. Terus? Nggak apa-apa, 1. Kasih hadiah, mungkin banyak hadiahnya di sini. Terus siapa? Zubair bin Awam. Masya Allah. Kirim sana belakang tuh. Menjawab Zubair bin Awam. Siapa lagi jamaah? Masya Allah. Siapa yang jawab Talha? Kasih itu sana tuh yang jawab Talha. Talha bin Ubaidillah. Tuh 6 nih jadinya sama Bilal bin Rabah ya. Tuh pahalanya ada di mana? Di Abu Bakar Siddiq. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Orang dapat hidayah lewat engkau. Allah membuat hidayah kepada fulan gara-gara engkau yang nyampaikan, engkau yang mengatakan, engkau yang membawa dia ke masjid. Para jamaah sekarang ini yang penting jamaah tuh bawa ke masjid aja. Ada banyak saudara-saudara kita nggak pernah ikut kajian, ngomong aja, sudahlah, inti ke masjid dulu lah, dengerin lah, insya Allah di masjid dapat hidayah. Kita bawa ke masjid. Lalu besoknya dia dengar ustadznya menyampaikan tentang sholat berjamaah, tentang sholat subuh berjamaah. Dia sadar, ya Allah ya. Besok dia ke masjid. Siapa yang dapat pahala? Yang ngajak sama ustadznya dapat juga. Jangan ngajak doang. Insya Allah kalau ustadznya ikhlas lillahi ta'ala dapat juga. Yang ngajak dapat, bagi-bagi pahala kita jemaah. Bagi-bagi pahala. Itu lebih baik orang dapat hidayah lewat kita. Itu lebih baik daripada kita dapat hadiah humrun na'am. Humrun na'am tuh apa? Onta merah. Dulu kendaraan paling mahal di Arab sana adalah onta merah. Sekarang nih, makanya kalau kita lihat mobil-mobil yang mewah tuh yang merah-merah gitu kan, seneng banget tuh. Itu lebih baik. Kita kadang-kala ditanya, ente lebih baik mana? Dikasih mobil apa? Mobil Ferrari lah. Ama fulan dapat hidayah lewat engkau. Antum lebih senang mana? Hah? Bener. Insya Allah nggak kelihatan mobil merahnya dia mah. Kadang-kala kita ini lebih milih dunia daripada akhirat, jemaah. Subhanallah. Dia mengatakan iya, sekarang ini Ustaz, nanti Anda cari dakwah yang lain aja lah. Seperti itu. Enggak, ingat, kita harus lihat bahwasanya mobil merah tuh bakal ditinggal. Kita mati bakal rebutan anak-anak kita. Tapi kalau tuh orang yang dapat hidayah lewat kita, kita mati. Datang tuh amalannya terus. Dia sholat, dia ruku, dia sujud. Kita insya Allah akan mendapatkan pahala itu. Para jamaah, siapa yang tahu dengan Sa'ad bin Mu'ad? Ana kasih hadiah. Tahu aja, ya di situ. Masya Allah, kirim ke belakang tuh. Sa'ad bin Mu'ad tuh sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia arsy-nya Allah bergetar. Dia masuk Islam umur 30 tahun kira-kira. Dan meninggal umur 36 tahun. Tapi arsy Allah bergetar dengan meninggal yang sangat. Kita kadang-kala 50 tahun Islam, nggak ada yang kita berikan untuk Islam. 60 tahun Islam, apa yang kau berikan kepada Islam? Nggak ada. Tapi Sa'ad bin Mu'ad, subhanallah. Ketika dia masuk Islam, dia mendatangi kaumnya, dikumpulkan kaumnya. Kata Sa'ad bin Mu'ad, syuf, kata dia, ingat, kalian tahu siapa aku, kata Sa'ad bin Mu'ad. Mulai saat ini haram bagi aku untuk berbicara sama kalian semuanya sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam semua kaumnya jamaah. Subhanallah.
pahala Sa'ad bin Mu'adz. Satu kampung masuk Islam gara-gara Sa'ad bin Mu'adz. Ketika perang Badar, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Asyiru alayya ayuhan nas." Kasih aku pendapat bagaimana kita menghadapi mereka, atau pulang, atau gimana nih. Abu Bakar ngomong, Umar ngomong, Mikdad ngomong. Rasul SAW masih minta pendapat yang lainnya. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Faka'annaka ta'nina ya Rasulullah." Seakan-akan yang kau maksud itu kami, orang-orang Ansor. Kok nggak ada suaranya orang-orang Ansor ini? Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Kita telah beriman kepadamu ya Rasulullah. Kalau kau menyeberangi lautan, kita semua akan ikut menyeberang bersamamu." Akhirnya Rasul SAW begitu semangat dengan ucapan Sa'ad bin Mu'adz. Bayangkan ketika tahun ke-5 Hijriah, Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Kena panah dia. Kena panah nyasar, akhirnya dia meninggal dunia. Itu arsy Allah Jalla Jalaluhu bergetar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana menolong agama Allah ini agar kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, agar orang-orang yang di kampung kita yang belum kenal dengan Allah, yang mungkin sebagian Islamnya masih abangan ya, yang tidak pernah mengerti dengan hukum-hukum Allah, jadi ngerti. Banyak cara. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Menjadi ustadz ya harus belajar. Tapi kalau menyampaikan ya kita hadir kajian ini, dengar nih, dengan ustadz menyampaikan sesuatu, langsung kita sampaikan. Pulang. Ingat antum dengan kisahnya tuh orang yang mendengarkan ustadz lagi ceramah menyampaikan fadilah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu orang awam ya. Dengarin, Masya Allah, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lirrahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah ar-Rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu orang Masya Allah. Dengar Ustadz nyampaikan itu, selesai sholat datang ke Ustadz, "Ustadz tolong catatkan tuh hadis buat aku." Dicatatin sama Ustadz, dihafalin. Subhanallah, ini orang awam. Setiap ketemu orang disampaikan, "Mas, di Arab sun, ente mau anak kasih amalan." Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim." Yang hafalan anak kasih hadiah. Ya. Masya Allah, kirim tuh ke sana tuh. Ada yang hafal juga di sini? Nggak jadi? Kok nggak jadi? Jadi nggak hafal, hilang hafalannya. Nah, antum di belakang. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum, kirim ke belakang situ. Masya Allah, jemaah. Orang ini setiap ketemu orang, oke, kita tanya, siapa yang sudah menyampaikan hadis ini kepada orang lain? WhatsApp. Zat, kan dakwanya beda sekarang, Zat. WhatsApp. Kalau WhatsApp mah habis bukunya ini semua. Pada kopas ya. Tapi dia sampaikan. Masuk ke supermarket, lagi jualan nih, lagi mau bayar dia. Mas, mau saya kasih amalan. Insya Allah. Iya, kasir kan masa mau nolak, nggak mau gitu kan, nggak mau. Dia pasti ngomong iya gitu kan. Padahal dia mau nggak mau, ya orang ini beli sama ana, masa ana mau tolak. Disampaikan seperti itu. Naik mobil, naik bis kota, duduk di sebelahnya, Allahu Akbar ya. Kita ngeliat kadang-kala orang awam tuh semangatnya lebih dari ustadz. Iya jemaah. Datang ustadz kadang-kala diem aja gitu kan. Jaim, jaga image gitu kan. Kalau nggak ditanya orang nggak jawab tuh. Ada kayak gitu tuh modelnya. Tapi ini enggak. Orang itu ngomong, "Mas, mau saya kasih amalan."
Dikasih amalan. Sampai suatu saat Syekh menceritakan dia pingsan, koma. Dibawa ke rumah sakit. Ya. Ketika turun dari ambulan naik ke yang didorong tuh. Apa? Kereta dorong tuh ya, bukan kursi roda. Tandu, ya tandu yang didorong tuh. Dia dalam kondisi dokter sudah buka, dadanya periksa ya. Ketika dia membuka matanya, dia lihat dokter. Dia mengatakan, ya tabib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kita itu insya Allah penutup hidup kita itu apa yang sering kita ucapkan, jamaah. Orang yang suka dengan kemaksiatan, ada orang yang mati yang diucapkan itu, ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Karena kerjanya cuma itu yang diucapkan. Ada yang seperti itu. Ada yang kerjanya nagih utang, fulan udah bayar belum? Fulan udah bayar belum? Mati, mau mati nih naza, itu yang diucapkan nantinya. Tapi ketika seorang membasahi lidahnya dengan zikrullah, dia mati dalam kondisi seperti itu. Dia katakan, ya tabib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Lalu dia menghembuskan nafasnya terakhir, jemaah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka kita sampaikan, jangan pernah meremehkan orang ketika berdakwah. Jangan pesimis melihat orang, nggak mungkin mah dia dengar dakwah anak, nggak mungkin, subhanallah. Seorang muslim itu tidak boleh pesimis. Serahkan semuanya kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Taif, Nabi alaihi salatu wassalam berangkat ke Taif. Orang Taif itu kasar-kasar. Sampai sekarang kalau kita ke Taif ada masih tabiat orang Taif. Tapi Rasulullah SAW berdakwah berangkat ke Taif. Ternyata dakwah beliau tidak diterima. Beliau dilemparin batu, beliau terluka. Akhirnya beliau balik ke dalam kota Mekah. Masuk dalam kota Mekah, prosesnya cukup panjang karena beliau diusir, kemudian masuk kembali ke kota Mekah. Masuk ke kota Mekah, mulai beliau berdakwah. Ketika itu musim haji, tahun 10 kenabian. Setiap ada kabilah yang haji, kan modelnya tuh grup-grup ya, jemaah haji itu grup kabilah fulan, grup kabilah. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke setiap kabilah yang datang. Dia tawarkan tentang agama Allah ini, ditolak. Berangkat lagi ke kabilah kedua, ditolak. Yang ketiga ditolak, keempat ditolak, kelima ditolak. Tapi apa beliau putus asa? Tidak. Beliau datang ke kabilah yang keenam, beliau berdakwah, ditolak. Ke yang ketujuh ditolak, ke-8 ditolak, 9 ditolak, 10 ditolak. Beliau tidak berhenti. Jangan mengatakan batasan sabar itu ada batasnya. Sabar kan ada batasnya. Naam. Kalau boleh kita mengatakan sabar itu ada batasnya, batasnya itu umurnya Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun. Karena Nabi Nuh baru memohon kepada Allah agar kaumnya dihancurkan setelah berapa tahun? Setelah 950 tahun. Setelah berdakwah sebanyak itu, beliau udah gak kuat menghadapi kaumnya, baru beliau berdoa, ya Allah, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau sisakan seorang kafir pun di muka bumi ini. Itu doa Nabi Nuh memang. Setelah 950 tahun. Jadi antum kalau sudah dakwah 950 tahun, boleh ngomong, udahlah ana mau doa sama Allah supaya hancurkan tuh orang-orang. 10 kabilah didakwain, gak ada yang nerima. Rasul terus berdakwah. Ke yang 11, 12, 13, 14, 15 ditolak aja. Tapi beliau tidak putus asa. Kemudian beliau ketika itu sedang di Mina. Orang-orang lagi lempar Jumratul Aqabah. Selesai lempar Jumratul Aqabah, mereka cukur tahallul. Dilihat ada 6 orang. Pemuda-pemuda dari orang-orang Ansor. Datang Rasulullah SAW kepada 6 orang itu. Menawarkan dirinya kepada mereka. Membacakan ayat-ayat Allah. Dari 6 orang ini, salah satu penyebab adanya Indonesia, jemaah. Antum bisa bayangkan. Orang-orang Ansor yang 6 itu. Yang dia masuk Islam. Kemudian Rasul SAW hijrah ke kota Madinah. Mulai dari Madinah Rasul mengirim utusan-utusannya. Tapi Rasulullah SAW melalui perjuangan yang panjang sekali.
15 kabilah semua menolak dakwah Rasulullah SAW. Jangan meremehkan orang. Ngelihat orang, ya kayaknya nih anak muda nih, ya nggak bisa nih. Ingat, ada seorang wanita di Amerika, dari Yaman dia, kan banyak orang-orang yang meninggalkan negeri Yaman ya, karena kondisi negerinya perang terus. Pada waktu itu berangkat ke Yaman nih perempuan. Subhanallah, nih perempuan dikatakan di sana, ya ilmunya sedikit. Dia datang ke seorang ustadz, tolonglah ustadz dibikin open house buat orang-orang kafir. Karena di Yaman dia biasa melihat kondisi orang-orang sholat, adzan ya. Sampai Amerika hilang tuh semuanya. Dilihat orang semua tenggelam dalam kemaksiatan, dalam kekafiran dan kesyirikan. Maka nih perempuan ingin ustadznya bikin open house. Ustadznya pesimis. Kata ustadznya, dah orang-orang gak bakal dengerin tuh, udahlah. Kita dakwah di masjid aja lah. Kayak gitu tuh kata ustadznya. Akhirnya setelah waktu berlalu perempuan ini ngumpulin duit ternyata jamaah. Sampai dia punya duit dia bikin open house. Dia bikin open house kan disediakan makan semua macam-macam. Dia datang ke ustadznya, ustadz ente nih sini. Ana sudah bikin open house, ente yang ceramah, ana nggak bisa ceramah. Kata ustadz, oke siap. Kan ustadznya mau enaknya doang tuh. Dia datang udah ke tempat itu. Mulai ustadznya ceramah, menjelaskan tentang Islam. Karena terus terang banyak orang-orang kafir yang tahu Islam lewat lisan orang kafir. Sehingga Islam dalam pandangan mereka agama yang buruk jauh. Subhanallah. Sampai kemarin seorang teman cerita, ustadz, ana tahun 90-an itu di Inggris. Enggak, tahun 83 dia di Inggris. Dia katakan kebanyakan penduduk London itu ateis, Ustaz. Gereja itu sepi, kosong, nggak ada, Ustaz. Ana lihat nggak ada. Ana tanya sama teman-teman percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan. Mereka itu. Akhirnya udah adzan. 2 menit lagi. Bikin open house, subhanallah jamaah. Datang tuh orang-orang kafir. Ya dia kasih makan ini itu. Ini ustadznya menyampaikan tentang Islam. Subhanallah. Banyak yang masuk Islam. Sampai seorang wanita minta mic, dia mengatakan. Kata dia, aku akan menuntut kalian di depan Allah Jalla Jalla. Kenapa kalian tidak menyampaikan ini kepada kita dari dulu? Bapak ibu anak mati kafir gara-gara kalian. Gara-gara tidak menyampaikan. Padahal tugas seorang muslim, sampaikan nih. Jangan mengatakan tuh orang, ya mungkin orang itu nggak mau sampaikan dulu. Banyak orang yang punya tetangga non muslim tapi nggak pernah tahu tentang Islam, nggak pernah dia dakwahkan kepada dia tentang Islam. Ustaz, kita kan nafsi hidupnya, subhanallah. Seorang muslim itu ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah kepada jalan Rabbmu, diajak jamaah. Semampu kita. Tuh perempuan mampunya bikin open house, nah. Ada seorang yang mampunya, ana Ustaz cuma bisa bikin tulisan. Kalau tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ana mungkin kalau nyampaikan nggak bisa, Ustaz. Ana mau bikin tulisan itu di kertas yang bagus, dicetak. Dia bagiin ke jamaah. Menolong agama Allah bisa lewat kertas. Kita bikin tuh. Kita bikin tentang zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat kan ada yang 1 lembar ya. Bikin yang kertasnya bagus tuh. Yang gak gampang lecet, cetak. Saya melihat dulu di kota Madinah waktu kita masih mahasiswa, ada orang tua. Orang tua itu udah putih jenggotnya, biasanya pakai tongkat dia ke masjid. Mesti dia bawa zikir pagi sore dan zikir setelah sholat itu. Dia bagiin ke tiap orang yang, kan jemaah haji, jemaah umroh kan banyak, dia kasih. Kerjaannya cuma itu tiap hari jamaah. Ya kalau kita punya duit untuk itu kita bikin. Anda gak bisa berdakwah, mungkin Anda bisa bikin itu. Bikin bismillah, bikin stiker. Umpamanya di tempat-tempat banyak orang nunggu. Di mana contohnya? Di halte. Di halte itu tulisannya iklan dunia semua. Iklan sumur bor, iklan guru. Apaan? Sedot WC. Kenapa kita nih kok gak bikin? Tempelkan di situ. Orang sumur bor boleh, masa kita cuma ngasih amalan nggak boleh? Boleh nggak kira-kira jemaah? Hah?
Kalau nggak boleh kan ada yang nyabut nanti. Cabut nggak apa-apa. Tapi kita bikin seperti, kalau nggak kita di rumah sakit. Itu subhanallah jamaah. Saya sampai sekarang masih menghayal, belum bisa. Kepingin rumah sakit Islam atau umum tuh bikin perpustakaan, kantong perpustakaan yang antum tahu yang modelnya untuk naruh apa, sandal ya, sandal atau apa, bikin antum di depannya pas tempat orang-orang nunggu itu beberapa buku, taruh Al-Quranul Karim, taruh buku zikir untuk orang-orang yang sakit, karena orang kalau nunggu itu mesti bosen. Kalau ada bungkusan koran, bungkusan kacang pakai koran tahun 90 korannya, itu dia buka jamaah, dia baca tahun 90, padahal sekedar menghilangkan kejenuhan dia itu menanti. Kenapa kok nggak kita pasang tuh, bikin tuh. Dan beberapa rumah sakit di Madinah itu masya Allah ada stiker ya, mungkin di sana boleh nempel stiker tuh, stiker tulisannya imla waqtul intizar bil istighfar, istilah waktu menunggumu dengan istighfar. Orang tuh ketika ngelihat astagfirullah, karena dia dalam kondisi jenuh dan bosan. Coba kita bikin di rumah sakit Islam, karena terus terang rumah sakit Islam sekarang orientasinya dunia juga. Fulus semuanya. Seorang yang jadi perawat nih, masya Allah tuh, perawat tuh seorang yang bisa memasukkan orang lain ke dalam agama Allah dan mengeluarkan orang lain dari agama Allah. Banyak. Salah satu strategi pemurtadan itu lewat rumah sakit. Orang-orang yang sakit gitu kan, ketika susah dia coba yang jadi dokter di sini, jadi perawat. Ketika masuk jangan ditanya sudah minum obat belum, jangan. Tanyain bapak udah sholat belum, masya Allah jangan. Ini dokter apa ustadz nih? Nggak apa-apa, itu orang sakit lebih percaya sama dokter daripada sama ustadz. Antum kalau dokter ngomong ya, bapak nih kalau ingin sembuh tolong sholatnya dijaga. Oh iya dok, katanya. Dia percaya. Tapi kalau ustadz, anak tapi sakit macam-macam. Tapi kalau dokter dia takut nggak dikasih obat sama dokternya. Dikatakan itu sarana untuk berdakwah jamaah. Dan subhanallah di rumah sakit non muslim itu mesti ada salib. Dan kebanyakan salibnya itu di atas jam. Jadi saya punya teman ketika dia di rumah sakit non muslim di Malang, setiap bangun tidur dia lihat salib mesti, karena jamnya itu ditaruh di situ. Itu mereka mau melakukan pemurtadan. Nah, memang rumah sakit mereka bebas-bebas mereka melakukan hal itu. Sampai akhirnya teman ini nggak tahan, karena setiap dia noleh mesti melihat itu. Dia ngomong saya mau pindah dari rumah sakit ini. Oh kenapa, kalau pindah ke tempat lain nanti susah lagi, harus ini harus itu. Oke, saya mau tetap di sini asalkan itu diturunkan. Diturunkan akhirnya jamaah. Diturunkan. Karena itu strategi juga untuk orang supaya keluar dari Islam. Kadangkala ada di antara mereka yang senantiasa datang ya. Rohaniawan ya, datang mamanya, Bapak mudah-mudahan disembuhkan ini itu. Seharusnya ada ustadz yang kayak gitu. Kita dulu di Jember mau mulai. Ingat Ana sudah bikin waktu itu proposal dari kampus ke beberapa rumah sakit, tapi tidak ada jawaban. Padahal rumah sakitnya rumah sakit Islam. Nama kamarnya itu kamar sabar, kamar ihsan, kamar iman. Masya Allah, orang kalau sudah lihat itu, tapi ternyata itu tidak dipraktekkan jamaah. Coba yang di rumah sakit berdakwah lewat sana. Yang di pasar sama, boleh di pasar. Apalagi yang jualan-jualan gorengan tuh. Itu bisa berdakwah, jualan. Saya ingat dulu ada temen di Jakarta tuh, dia jualan kebab. Dia ingin atau dia sudah mengamalkan itu, dia cerita sama Ana. Jadi di warung kebabnya itu dikasih layar ya mah. Kasih layar, kan sekarang banyak warung-warung yang ada TV-nya ya, ada apa gitu kan. Dia kasih layar, dikasih video-video pendek. Karena orang lagi nunggu, sekali lagi dia dalam kondisi nunggu kebabnya lagi dimasak tuh, dia nonton tuh. Insya Allah dakwah sudah jemaah, dapat pahala. Kalau orang tuh dapat hidayah lewat dia, dapat pahala. Seorang syekh pernah cerita dalam ceramahnya, sopir taksi di salah satu negeri Arab sana.
Supir taksi itu cerita sama Syekh, Syekh ana dulu miskin. Ana itu kerja sebagai supir taksi, ikut orang, ada orang tua. Ana ikut, dia dapat bagian berapa persen lah. Ana nyupir, dan ketika itu ana biasa beli kaset, ana setel di taksi. Ada kaset ngaji, kaset ceramah, dia setel. Kalau penumpangnya nggak mau ya dia matikan. Tapi kalau penumpangnya mau dia biarkan. Ini salah satu strategi dakwah. Sudah setel taksinya. Ada yang supir taksi di sini jemaah? Nggak ada. Itu dakwah jemaah. Kalau kita bisa mendakwain supir taksi, masya Allah. Akhirnya dia setel. Sampai dia cerita, ana bisa beli mobil sendiri. Ketika ana bisa beli mobil sendiri, akhirnya ana bisa beli buku-buku, ana punya duit, ana bagikannya kepada orang-orang. Sampai suatu hari ana lagi nyupir taksi, ada seorang wanita yang pakaiannya nggak layak untuk ana naikkan. Tapi nggak tahu kok ana naikkan dia. Berhenti ana. Ini orang melihat wanita, dalam hatinya nggak mau dia berhenti. Tapi subhanallah, ana berhenti. Ini Allah kalau mau kasih hidayah sama orang ya. Dia yang tidak ingin berhenti, tahu-tahu berhenti di situ. Perempuan itu naik kan di belakang sambil telepon. Di negeri Arab, bisa bahasa Arab nih perempuan. Terus telepon macam-macam, ngomong sama sohibnya, ketawa. Si supirnya ngomong, tanya, yamin wala shimal, ini ke kanan apa ke kiri? Lurus, nggak urusan tuh perempuan. Aduh, kata nih orang tua, ya udahlah, ana setel ngaji. Karena tuh perempuan sibuk dengan teleponnya, ana setel ngaji. Ketika ana setel ngaji, suara telepon itu hilang. Syekh itu cerita yang ana setel itu adalah tilawahnya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, surat Maryam. Ketika sampai kepada firman Allah di ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Perempuan itu pas waktunya turun. Ketika dia turun, ente beli di mana kaset ini? Anak kepingin beli. Dia mengatakan, aku orang Nasrani. Perempuan ini mengatakan, aku orang Nasrani. Antum ketika ngerti bahasa Arab, ayat-ayat ini menceritakan tentang takadus samawat. Hampir saja langit itu pecah. Dan bumi itu terbelah dan gunung itu hancur. Gara-gara ada orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Kata perempuan ini. Dan aku mengatakan itu. Kata dia. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Kata nih Syekh. Ini ambil kaset ini. Enggak, anak mau beli. Kata dia. Enggak, ini ambil. Diambil. Usyhiduk. Aku menjadikan kau saksi. Kalau aku tidak lagi mengatakan bagi Allah itu anak. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bayangkan jemaah. Supir taksi bisa membuat orang lain masuk, bisa. Kita nih jangan meremehkan kemampuan kita. Apa yang kita miliki itu yang kita dakwakan. Kita di kantor sekali lagi, di tempat kerjaan kita, tempat istirahat, mungkin ada yang di mes, kita bisa beli buku, kita bisa taruh di sana. Apa saja yang kita lakukan, insya Allah ada nilainya di sisi Allah. Keberhasilan bukan tugas kita dan bukan urusan kita. Keberhasilan itu milik Allah Jalla Jalaluh. Alal mar'i an yas'a wa laysa alaihi idrakun najah. Kewajiban seorang hamba berusaha, berupaya untuk kesuksesan itu tugas Allah Jalla Jalaluh. Ada cerita lain di Arab juga.
Karena yang kita baca ini buku-buku Arab ya. Jadi ceritanya di sono jamaah. Insya Allah di Indonesia juga banyak cerita. Ketika di lampu merah ada anak muda yang lagi nyetel musik-musiknya, nge-rap sambil kepala yang goyang-goyang gitu kan. Ada seorang tua pas parkir di sebelahnya. Orang tua bukan seorang syekh, tapi kalau di Arab tuh semua orang pakai jenggot dipanggil syekh. Padahal dia orang awam, tapi dia punya gairah terhadap agama Allah. Ketika lagi goyang-goyang nih anak muda, syekhnya ini ngomong, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tuh anak muda, Waalaikumsalam, kata dia. Nih hadiah buat engkau, dikasih kaset. Ini masa dulu, masa kaset masih jamaah. Dikasih kaset. Ya makasih syekh. Siapa yang gak mau dikasih hadiah jamaah? Mau lah. Sudah selesai kejadian itu. Beberapa tahun kemudian, syekh itu sholat berjamaah di masjid. Sholat maghrib. Pas ada kajian. Yang ngisi anak muda. Syekh itu dengerin ya. Setelah selesai kok bagus anak muda ini menyampaikannya. Syekh ini punya perusahaan. Dia ingin anak muda itu ngisi di tempat dia. Setelah sholat didatengin anak muda ini. Ketika anak muda itu ngelihat itu syekh, langsung berdiri anak muda ini memeluk itu syekh. Kata syekh, apa anak kenal sama ente? Kata dia. Kata dia, syekh ente lupa sama anak. Anak-anak muda yang kau kasih kaset di lampu merah. Subhanallah jemaah. Allah yahdi man yasha. Allah ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan meremehkan orang. Kita sampaikan. Anak-anak muda yang mungkin kita lihat di pinggir jalan yang dalam pandangan kita mungkin gak bisa dapat hidayah. Bisa dapat hidayah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang memerangi agama Allah, mati-matian dia perang, akhirnya dia berbalik masuk Islam. Dan di antara akhlak yang penting adalah, di antara dakwah yang penting adalah dakwah dengan akhlak kita. Tunjukkan perilaku baik kita. Kita udah nggak bisa ngomong, nggak bisa menyampaikan, nggak punya duit untuk membantu dakwah, ya bantu dengan akhlak kita. Dikatakan ada seorang pendakwah di Amerika, kalau nggak di Eropa. Ini syekh cerita, dia masuk ke lift. Dia masuk ke lift ke rumahnya di apartemen sana, masih muda dia. Pas di tengah jalan liftnya berhenti, terbuka, masuk seorang wanita. Anak remaja, separuh telanjang. Anak kinyis-kinyis katanya belakang, bahaya nih jemaah. Ini anak muda ini muslim dia. Dia nundukkan pandangan. Ini perempuan merasa nggak nyaman karena tidak dilihat. Karena perempuan bersolek berdandan untuk dilihat. Dia ingin pamer supaya dilihat. Ini pemuda dia tundukkan pandangannya. Merasa tidak diperhatikan, marah nih perempuan. Dia gerak-gerak di lift itu supaya ditengok. Tapi tetap aja dia ngeliat ke bawah. Pas sampai di tempat anak muda itu berhenti, keluar nih anak muda. Karena sudah sampai ke tempat dia, perempuan tadi nggak kuat. Keluar juga dia. Dia ngomong, kau tahu nggak? Aku sakit hati sama engkau. Kata dia, kenapa? Kenapa kau tidak melihat aku? Padahal perempuan itu setengah jam sampai 2 jam di depan cermin. Oh, macam-macam dia pasang supaya dilihat. Apa kata pemuda ini? Mohon maaf, aku menghormati engkau. Ana muslim. Aku seorang muslim kata dia. Aku memiliki istri, aku memiliki anak ya. Agamaku mengajarkan aku agar aku menundukkan pandanganku terhadap wanita. Mulai, subhanallah. Ini perempuan ngomong, boleh aku minta, setelah suaranya keras jadi suaranya pelan. Dia bilang, boleh aku minta nomor HP-mu. Waduh, dimintain nomor HP coba. Antum kalau dimintain nomor HP gimana sama cewek kayak gituan tuh? Ya udah, dikasih nomor HP-nya. Mulai sama anak muda ini ditunjukkan ada Islamic Center ya. Mulai belajar Islam tuh, masuk Islam tuh perempuan. Dia mengatakan alhamdulillah yang membebaskan aku dari cermin kata dia. Ya seharusnya perempuan itu kan selalu bercermin terus setengah sampai 2 jam kadang-kala bercermin. Setelah dia kenal Allah, dia hanya tinggal pakai abaya dia dan dia keluar.
Jangan meremehkan. Dengan akhlak kita bisa berdakwah. Tunjukkan akhlak kita kepada orang tua kita, kepada tetangga kita. Tetangga kita meninggal, datang, usahakan mandikan jenazahnya, kirim makanan buat dia. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Di kantor kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Tunjukkan akhlak kita para jamaah. Para jamaah, ada yang bisa berdakwah dengan harta. Antum kalau tahu, sebagian pendakwah yang di hutan-hutan sana jamaah, ya Allah ya, anak kalau baca perjuangan mereka, ada yang berdakwah itu pulang tinggal separuh badannya karena dimakan oleh buaya. Ada sebagian di antara mereka yang harus jalan kaki dakwah. Kita yang punya rezeki kirim, belikan motor mereka, motor trail atau apa, kirim supaya mereka berangkat ke sana. Itu yang kita miliki. Semua bisa berdakwah dengan kemampuannya masing-masing. Maka jangan pernah meremehkan diri kita. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Intinya carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Yang punya ilmu, yang guru matematika umpamanya, dia bisa sampaikan tentang agama Allah. Ketika masuk kelas tanya kepada muridnya, ya, nih udah sholat belum nih? Siapa yang nggak sholat? Usahakan dia berdakwah. Dimanapun seorang muslim itu harus jadi cahaya. Dia bawa lentera. Di mana ada tempat yang gelap, dia akan meneranginya. Dengan apa? Dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan doanya. Dengan apa lagi? Dengan hartanya. Ketika kita menghadapi orang yang keras kepala, yang udah kita dakwain nggak mau tahu dia, kemana kita pergi? Ke Allah Jalla Jalaluh. Angkat tangan, ya Allah, berikan hidayahmu kepada fulan. Ada seorang sahabat dari Bani Daus yang dikirim untuk berdakwah ke Daus. Namanya Said bin Khudair ad-Dausi. Anda lupa nama dia. Tapi ternyata kaumnya ini nggak mau masuk Islam. Udah capek dia berdakwah. Lalu dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Dausan qad aba. Daus itu udah nggak mau masuk Islam tuh. Maka doakan supaya Allah menurunkan kehancuran kepada mereka. Rasul SAW berdoa. Para sahabat ketika melihat Nabi berdoa, mereka mengatakan halaka Daus. Habis sudah kabilah Daus. Kalau Rasul sudah mendoakan keburukan buat mereka. Rasul berdoa. Apa isi doa Nabi? Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada Daus dan datangkan mereka ke sini. Masuk Islam satu kabilah jemaah dan datang kepada Rasulullah SAW. Jangan meremehkan doa. Apa saja pokoknya kita ini semua saling mendukung bagaimana Islam bisa kembali dikenal oleh orang-orang Islam sendiri. Tentang Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah sakit, di kantor kita, di hotel ya. Mungkin kita bisa di ruang tunggunya kita bisa kasih sesuatu. Yang punya laboratorium atau apa di tempat-tempat nunggu itu penting agar kita bisa berdakwah di sana dengan sarana apa saja. Sekarang ada Twitter, ada Facebook, ada macam-macam lah. Itu kita bisa berdakwah di sana, sampaikan, dan hati-hati, jangan gampang-gampang kopas sebelum kita tahu kebenaran informasi di dalamnya. Kadang-kala kita langsung broadcast. Setelah itu, oh afwan banget, ternyata beritanya bohong. Makanya sebelum nyebarin, dan di antara tanda-tanda kiamat itu intisyarul qalam, tersebarnya pena. Semuanya bisa nulis. Sampai ada cerita di Arab sana di sebuah toilet. Sebuah toilet nih, cerita di sebuah toilet, ada yang berdakwah di toilet, nggak benar juga tuh jemaah. Toiletnya ini menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ditulis di pintu toilet ini, kata dia, bahwasanya toilet itu nggak boleh menghadap kiblat karena itu dilarang di dalam Islam ya, seperti ini. Udah keluar dia. Ada lagi yang masuk, dia komentari di bawahnya. Masalahnya ada khilaf di antara para ulama. Datang lagi yang ketiga, kata dia memang masalah ada khilaf tapi pendapat yang rojih ini disebutin. Yang terakhir tulis jamaah, bahasa Arabnya toilet itu dauratul miyah.
Dauratul miyah, tempat air berputar ya, daurah. Apa dia tulis? Ya jamaah, hadhihi dauratul miyah. Wahai jamaah, ini toilet bukan daurah ilmiah. Bukan yang dibantah-bantah. Bukan tempatnya jamaah, bukan tempatnya. Maka kita ya tahu diri di mana kita berdakwah dengan segala kemampuan kita. Doa-doa kita bisa bikin di tempat wudhu, doa setelah wudhu ya, stiker kita bikin, kita datang ke takmir masjid, boleh saya tempelin di sini, dakwah termasuk mengenalkan mereka kepada Allah Jalla Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, iya ada titipan nih jamaah. Nah, sebagian besar kisah Ustadz hidayah untuk non-muslim supaya masuk Islam. Apakah sama kedudukan jika berdakwah kepada muslim tapi belum jalankan sunnah supaya jalankan sunnah? Tentunya kita tahu bahwasanya amalan-amalan itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat amal kebajikan. Sebagaimana dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa yang tidak diampuni Allah syirik. Tapi ada dosa besar, orang berzina, kita dakwain muslim dia tidak berbuat syirik, kemudian dia meninggalkan zinanya, kita akan dapat jamaah pahala dia meninggalkan zinanya itu. Dan harus bijak ketika menyampaikan ya, jangan asal-asalan menyampaikan, kadang-kadang membuat hati orang sakit, tapi insya Allah pahalanya sesuai dengan hidayah yang kita sampaikan kepada dia. Kalau hidayah dari kekufuran, kalau hidayah dari kesyirikan tentu berbeda dengan hidayah yang awalnya nggak sholat di masjid, akhirnya dia sholat ke masjid. Kita akan dapat pahala dia senantiasa ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Apakah yang menyebabkan seorang mendapat nikmat atau azab kubur padahal seorang belum dihisab amal solehnya, dan jika mendapat azab kubur seorang mukmin pada saat dihisab bisa saja masuk surga? Barakallahu fikum. Naam jamaah, berkaitan dengan azab kubur, gimana Ustaz? Kita ini dikasih nikmat, dikasih azab di kubur padahal belum ada hisab. Hisab itu sudah ada sebenarnya, perhitungan itu langsung sama Allah, udah ditulis semua. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Waman ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang berbuat dosa, pasti Allah balas. Pasti Allah balas. Jadi dibalasnya itu bisa di sini di dunia. Maka orang yang sakit, orang yang kena musibah, bisa jadi itu balasan buat dosa-dosa dia. Dan itu termasuk peringan dia nanti di akhirat. Ada yang di dunianya udah dikasih cobaan-cobaan sakit, udah tuh dibalas tuh. Tapi ternyata belum bersih. Nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazalul bala'u bimri'in." Ada orang yang kena bala terus di dunia ini hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khatiyah, sampai dia berjalan dosanya sudah bersih. Jadi udah dibersihkan di dunia ini. Di kubur ya, ada yang di kuburnya disiksa. Sehingga nanti ketika di akhirat kan sudah selesai. Ada dosa-dosa yang Allah ampuni, ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni. Dosa yang tidak bakal diampuni adalah syirik. Adapun dosa-dosa yang lainnya masih ada harapan Allah mengampuninya. Kalau Allah tidak mengampuni berarti akan ada balasan buat dia. Seperti orang yang membunuh, dia diqisos, dibalas enggak di dunia? Dibalas, dia mati. Bisa jadi udah selesai, dia tidak akan ditanyakan tentang pembunuhan itu. Dosa yang lain masih tetap, tapi untuk dosa ini udah selesai, udah dibalas. Jadi seperti itu kiranya pembalasan itu. Nanti juga ketika di padang mahsyar belum ada hisab, ketika matahari mendekat, orang itu akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya, subhanallah jamaah, kita bisa bayangin nanti di akhirat itu manusia serasa berada di akuarium masing-masing. Dan melihat itu juga azab Allah. Ketika keringat kita sampai ke mulut kita, kita melihat di sebelah kita orang yang keringatnya hanya sampai ke lututnya. Itu azab buat kita.
Ketika melihat orang dikasih nikmat sedangkan kita diazab oleh Allah Jalla Jalla. Jadi masalah hisab itu, ada hisab di dunia, hitungan sama Allah, pembalasan atas dosa-dosa yang dilakukan, dan nanti ketika di akhirat akan dikurangin dosa-dosa yang sudah karena udah dibalas. Wallahu a'lam bishawab. Dan kelak bisa masuk surga secara langsung. Kalau tidak, ya mungkin dia akan diadab dahulu. Na'udzubillahi minan nar jamaah. Masya Allah. Ustaz, apakah poligami termasuk membela agama Allah? Ya, ini jangan rame-rame. Terakhir ini jamaah, pertanyaan jamaah. Nah, ingat jamaah, menikah itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah jamaah. Nikah satu aja sunnah. Nikah satu. Gimana dengan ta'addud? Ya, nikah satu sunnah, makanya sebenarnya poligami itu mubah saja bagi orang yang mampu, karena perintah poligami itu perintah bersyarat. Perintah bersyarat. Fankihu ma tabalakum minan nisa, dan perintah itu setelah larangan. Biasanya perintah setelah larangan itu menunjukkan alal ibahah, kata para ulama. Maksudnya itu sesuatu yang diperbolehkan saja bagi yang mampu adil, bukan mampu duitnya. Betul ibu-ibu? Nah, ngerti ibu-ibu. Jadi kalau termasuk membela agama Allah dari sisi mana? Ya Ustaz, mengenalkan sunnah. Nah, itu termasuk perbuatan yang mubah, yang mampu jamaah. Monggo. Jadi jangan orang dipaksa poligami. Ente kan fulusnya udah banyak, kata dia. Kalau ente nggak mau poligami, fulusnya kasih ana lah, biar ana yang poligami. Nanti kita bikin kajian khusus nih. Nah, insya Allah jamaah. Kayaknya udah cukup nih jamaah. Masih ada lagi? Nah Ustaz, saya punya teman mu'alaf tapi belum mendirikan sholat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa beliau batal Islamnya? Masya Allah. Mudah-mudahan enggak. Kita ini tugasnya ketika sudah memasukkan orang kepada Islam, yang kedua adalah mengajarin sholat. Kalau sudah sholat, nanti ke rukun Islam yang selanjutnya. Karena kadang-kala orang salah berdakwah. Sampai seorang syekh cerita di Jepang. Ada orang Jepang masuk Islam. Bicara, ente masuk Islam, ente harus sunat, kata dia. Harus sunat, kata dia. Enggak mau, karena dia baru masuk Islam. Imannya masih lemah ya. Masa suruh sunat langsung, kata dia. Enggak lah, kalau agamanya kayak gini anak mau keluar dari Islam, kata dia. Ente kalau keluar dari Islam hukumnya dipenggal kepalanya, kata dia. Allahu Akbar. Kalau masih Islam dipotong kemaluannya, kalau keluar dari Islam dipotong kepalanya. Dia bingung akhirnya. Maka itu permasalahan. Jadi dakwah tuh kita harus melihat. Ini diajarin sholat dulu. Jangan diajarin hukum yang macam-macam dulu jamaah. Akhirnya dia merasa berat dengan Islam itu. Padahal iman belum masuk. Perempuan masuk Islam, jangan langsung disuruh pakai kerudung. Jangan, suruh apa? Sholat. Sholat dulu. Ketika sholat diajarin ya. Keimanan itu kan mulai kan dengan dia sholat, tambah dia beriman, terus diajarin. Kadang-kala kita yang salah berdakwah. Ada orang datang kajian pakai kerudung gaul, seakan-akan mau ke kondangan katanya, dengan sidunya. Dilihatin sama orang, ini ngapain ini? Salah masuk ini. Benar dia masuk, benar. Alhamdulillah mau masuk ke sini. Ada seorang ustadz ditanya sama perempuan, ingat nih kisah di Surabaya. Ustadz tuh cerita sendiri sama saya. Ketika dia ngisi kajian, ada perempuan tahun 90-an masih banyak nggak pakai kerudung. Tuh perempuan datang, Ustadz tanya Ustadz. Biasa tuh cewek-cewek. Apa hukumnya kerudung? Katanya Ustadz, masalah kerudung tuh masalah nomor 27. Nanti kita akan bahas. Kata dia. Oh ya Ustadz, sudah. Tuh perempuan datang kajian lagi. Belum sampai pembahasan tentang kerudung, udah pakai kerudung. Kenapa? Dipersiapkan dulu imannya. Orang tuh kalau sudah imannya kuat disuruh apa dia jalan.
Tapi kalau baru masuk Islam belum ngerti apa-apa, kita ajarkan ini nggak boleh, harus ini, harus ini, harus itu. Kata dia enakan dulu, kata dia. Anak nggak ada larangan-larangan dulu, kata dia. Maka satu persatu. Setelah tauhid, sholat, setelah sholat, nanti pas bulan puasa diajarin tentang iman kepada Allah, tentang kebesaran Allah, tentang keindahan Islam. Nanti setelah itu insya Allah dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ada waktunya kita menyampaikan hal itu nantinya jemaah. Maka tolong diperhatikan. Ustadz, doa sebelum salam yang dihaditskan oleh Rasulullah SAW ada 6. Apakah lebih baik menggunakan doa yang diajarkan tersebut atau doa apa saja diperbolehkan? Rasulullah SAW menyuruh kita memilih. Falyatakhayyar, hendaklah dia memilih. Apalagi kalau kita jadi makmum. Waktu kita cuma sempit. Maka pilihlah doa-doa yang pendek tapi isinya banyak. Seperti itu. Fadol, yang 6 itu mau ditambah dari doa kita sendiri. Disilahkan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilih doa-doa yang baik ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ini pertanyaan terakhir jamaah ya. Ustaz, di lingkungan rumah ana zuhur asar musola di daerah rumah ana kadangkala hanya ana yang sholat. Apa ana masih dianggap sholat berjamaah atau tidak? Apa lebih baik pindah ke tempat yang jamaahnya lebih banyak? Jamaah, niat kita ke masjid sholat berjamaah. Kemudian kita ke masjid nggak ada jamaah, pahala tetap ditulis. Apalagi antum yang adzan, antum yang qomat di sana, subhanallah. Antum jadi imam. Mungkin ada jin yang bermakmum, bisa jadi jamaah, kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bicara masjid ini anak ingat dengan sebuah kisah. Ada salah satu teman kita lulusan Madinah pulang kampung di luar pulau sana, masjid itu mati. Nggak ada yang adzan di perkebunan kalau nggak salah ya. Udahlah, masjid itu ditinggalkan oleh masyarakat karena semuanya sibuk dengan dunianya. Dia datang, dia yang pertama adzan. Dia adzan, dia sendiri yang sholat. Mulai satu orang datang jamaah. Orang itu kalau dengar asma Allah disebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di hati itu kerinduan dengan kata-kata itu jamaah. Datang nih satu orang, dua orang, terus sampai rame masjidnya jamaah. Dia yang pertama menghidupkannya. Kemudian ada seorang awam di Kalimantan. Dia cerita, ketika dia ke Kalimantan, dia merantau di tempat itu, biasa cari tempat yang gratis. Dia lihat ada masjid ditutup. Masjid dia ceritakan dari kayu ulin. Kayu yang hitam itu bagus masjidnya, ditutup, nggak ada yang sholat orang kampung. Dia datang ke pengurus masjid, boleh saya bersihkan masjid? Saya adzan gini macam-macam. Oh monggo kata dia. Dia cerita, alhamdulillah anak dapat penginapan gratis kata dia. Dia masuk masjid itu, mulai dibersihkan masjid itu, dibersihkan, dicuci, mulai dia adzan. Orang awam dia memang nggak pernah di pondok dia, tapi yang namanya ngaji alhamdulillah dia bisa ngaji. Mulai dia adzan, masya Allah. Orang datang ke masjid padahal dikunci masjidnya. Awalnya dia sore hari kerja, tapi waktu sholat mesti dia balik ke sana. Sampai 2 tahun dia cerita, masya Allah masjid itu banyak yang ngaji akhirnya. Tapi terpaksa anak harus pulang. Ketika anak pulang, masya Allah anak mau dikawinkan sama orang sana di sana kata dia. Tapi dia harus pulang ke kampung, dia pulang kampung. Sekali lagi usahakan kita berdakwah, menghidupkan masjid-masjid yang ada. Kalau kita sholat di masjid yang banyak jamaahnya, siapa yang menghidupkan masjid itu? Siapa yang menyebutkan nama Allah di masjid itu? Kita harus menghidupkan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi apabila itu benar itu dari ana, dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau apa yang ana ucapkan itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri. Ana mohon maaf, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.